Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Aswani, mahasiswa Latansa Masiro semester 5 Pendidikan Biologi. Dan di video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekologi Hewan. Dan materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu tentang daur sulfur atau belerang. Oke, poin pertama yang akan saya sampaikan di video kali ini yaitu pengertian dari daur sulfur atau belerang. Belerang atau daur sulfur merupakan unsur penyusun protein. Unsur kimia belerang atau sulfur disimbolkan dengan huruf S, yaitu sulfur. Kemudian belerang bisa kita ketemukan di alam dalam bentuk padatan seperti di kawah ijen. Ada yang berbentuk gas seperti hidrogen, sulfida, H2S. Ada juga yang terlarut dalam air sebagai ion sulfat SO4. Tumbuhan hanya bisa menyerap sulfur dalam bentuk ion sulfat. Kemudian hewan dan manusia mendapatkan belerang dengan jalan memakan tumbuhan. Di mana sulfur bisa kita temukan? Belerang batuan bisa kita temukan di beberapa kawah gunung seperti kawah Gunung Ijen. Sedangkan gas sulfur dioksida bisa terdapat pada gunung berapi yang mengeluarkan gas. Pada bahan bakar fosil juga ditemukan senyawa sulfur. Bahan bakar fosil yang paling banyak mengandung sulfur yaitu terdapat pada batu bara. Senyawa sulfur juga terdapat pada industri peleburan biji besi yang mengandung senyawa sulfur dan pemrosesan bubuk kayu. Poin yang kedua yaitu manfaat sulfur atau belerang bagi makhluk hidup, terutama manfaatnya bagi manusia. Bubuk belerang bisa digunakan sebagian masyarakat sebagai obat penyakit kulit seperti gudik, panu, kadas, kurap, dan lain-lain. Di tempat-tempat pemandian mata air panas sering dijadikan sarana pengobatan alternatif bagi penderita penyakit kulit. Bisa teman-teman cari mengapa atau kenapa sulfur bisa dimanfaatkan untuk kulit. Kemudian manfaat sulfur atau belerang di dunia pertanian. Di bidang pertanian, belerang adalah unsur makro yang penting bagi pertumbuhan tanaman yaitu sebagai salah satu penyusun protein. Tanaman yang kekurangan unsur S atau sulfur akan terganggu pertumbuhannya dan rentan terhadap gangguan hama dan penyakit. Kekurangan sulfur pada tanaman dapat dipenuhi dengan mengaplikasikan pupuk yang kaya kandungan sulfur seperti JA dengan kandungan sulfur hingga 24%. Poin yang ketiga yaitu siklus sulfur atau daur sulfur atau belerang. Unsur belerang adalah unsur yang tetap jumlahnya di bumi, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dalam pemanfaatannya, belerang mengalami siklus yang disebut dengan siklus atau daur belerang. Yang pertama, erupsi gunung api, kendaraan bermotor, dan pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan gas sulfur ke udara seperti H2S, dimetil sulfida, CH3, SCH3, SO2, dan SO4. Kemudian langkah yang keduanya itu gas-gas yang mengandung sulfur di atmosfer bereaksi dengan awan dan turun bersama hujan dalam bentuk ion-ion sulfat. Peristiwa ini disebut dengan hujan asam, di mana hujan asam memiliki pH rendah di bawah 5,7. Yang harus kita waspadai, hujan asam bersifat korosif pada bangunan dan logam. Kandungan sulfat yang tinggi pada hujan asam dapat mengancam kehidupan organisme. Banyak organisme, terutama tumbuhan, mati karena hujan asam. Kemudian daur sulfur yang ketiga, tumbuhan menyerap sulfat anorganik dari dalam tanah dan menggunakannya untuk mensintesa protein. Sementara itu hewan mendapatkan kebutuhan sulfat organik dengan memakan tumbuhan melalui rantai makanan. Daur sulfur yang keempat, baik hewan maupun tumbuhan akan mati dan jasadnya diurai oleh dekomposer. Sisa jasad hewan dan tumbuhan yang mati secara aerob
terurai membentuk sulfat anorganik lagi. Bila proses penguraiannya terjadi secara anaerob, maka akan terbentuk senyawa sulfida yang busuk dan beracun. Senyawa busuk ini juga dihasilkan secara anaerob dari reduksi sulfat oleh bakteri sulfur. Contoh bakteri sulfur misalnya Sulfolobus sp, jenis bakteri termofilik yang suka hidup di habitat ekstrim dengan suhu 60 sampai dengan 80 derajat Celcius. Hidup di mata air belerang. Ada juga bakteri yang merugikan kesuburan tanah karena mengubah sulfat menjadi asam sulfida sampai menjadi belerang. Proses ini dikenal dengan desulfurikasi. Contoh bakteri tersebut adalah Spirulum desulfuricans. Daun sulfur selanjutnya yaitu jasad mati makhluk hidup yang tertimbun selama berjuta-juta tahun menjadi bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Gas sulfur akan dihasilkan tiap kali terjadi bahan bakar fosil digunakan. Selanjutnya sulfat yang larut di perairan juga bisa naik ke atmosfer saat terjadi penguapan daur hidrologi. Ringkasan materi dari video ini. Yang pertama, belerang bisa ditemui di alam dalam bentuk padatan, gas, dan sebagai ion sulfat SO4. Kemudian tumbuhan hanya bisa menyerap sulfur dalam bentuk ion sulfat. Yang kedua, belerang memiliki fungsi dan manfaat penting bagi kehidupan. Belerang adalah salah satu unsur penyusun protein. Belerang juga dapat digunakan sebagai obat kulit, pupuk, dan indikator pengamanan tabung gas LPG. Dan yang terakhir, kandungan belerang yang tinggi di udara dapat menyebabkan hujan asam yang berbahaya bagi kehidupan organisme di bumi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila di video ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan. Maka dari itu saya membutuhkan dukungan dengan salah satunya itu mengoreksi video saya. Oke. Dan yang terakhir, saya tutup video kali ini dengan melafadzkan lafaz alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.